Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi ya, kita jumpa lagi di dalam pembelajaran daring ya. Om Swastiastu. Jadi seperti biasanya mungkin kita akan awali juga dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Jadi seperti biasanya ya anak-anak, bahwa Ibu selalu akan tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan kepada kalian untuk jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Seperti yang sering Ibu sampaikan pada kalian, bahwa kehadiran kalian itu merupakan bagian daripada proses penilaian. Apalagi kalian sudah kelas 12 ya, harus rajin mengikuti ya. Tidak hanya mengikuti tetapi juga mau mempelajari, paling tidak membaca materi-materi yang sudah Ibu berikan ya. Untuk persiapan apa? Untuk menghadapi ujian. Ya, apakah itu nanti ujian sekolah maupun ujian nasional. Ya, baik. Jadi kita melanjutkan ya materi dari pertemuan yang lalu, yaitu yang berkaitan dengan materi bab 2, globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Jadi kalau pada materi yang terdahulu, yang Ibu sampaikan, yang sudah Ibu sampaikan itu adalah pengertian dan pemahaman globalisasi. Apa sih itu globalisasi? Ya, jadi memahami tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Ya, jadi di sana sudah Ibu jelaskan pengertian daripada globalisasi, kemudian bagaimana gejala-gejala terjadinya globalisasi di dalam kehidupan masyarakat. Ya, di mana bisa dikatakan bahwa globalisasi ini merupakan perubahan yang mendunia. Jadi tidak ada satu negara, tidak ada satu masyarakat pun yang tidak tersentuh oleh perubahan di dalam era globalisasi. Jadi dengan adanya globalisasi ini di dalam kehidupan masyarakat itu akan menunjukkan beberapa gejala-gejalanya. Ya, kemudian bagaimana proses daripada globalisasi sampai terjadi globalisasi itu bagaimana? Ya, kemudian yang keempat adalah faktor pendorong kenapa sampai terjadi globalisasi. Ya, jadi tujuannya Ibu kira juga sudah Ibu sampaikan pada pertemuan yang lalu dengan harapan bahwa setelah kalian mendapatkan atau mempelajari materi ini, nanti kalian diharapkan mempunyai kemampuan untuk dapat mendeskripsikan baik tentang pemahaman globalisasi itu, kemudian mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai akibat perubahan sosial di tengah pengaruh globalisasi, kemudian mengidentifikasi dampak globalisasi terhadap terjadinya ketimpangan sosial di masyarakat, kemudian tujuan yang keempat itu adalah mengidentifikasi berbagai pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Dengan kata kuncinya pun juga sudah Ibu sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu globalisasi, perubahan sosial, globalisasi. Ya. Baik, nah ini peta konsep yang mungkin kalau kita lihat dari bagaimana proses terjadinya ya, adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terbukanya sistem perekonomian ya, kemudian dari kemajuan itu, kemudian keterbukaan menimbulkan adanya perubahan yang mendunia, perubahan yang mengglobal. Dengan adanya perubahan yang mengglobal ini sudah tentu mempunyai pengaruh terhadap individu, masyarakat, bangsa. Nah, di mana di dalam proses globalisasi itu membawa pengaruh baik positif maupun negatif ke materi yang sudah Ibu sampaikan ya. Nah, ini kalian bisa lihat salah satu ilustrasi. Ini merupakan salah satu contoh dari
perubahan yang mengglobal, yang mendunia ya. Anak-anak sudah mulai mengenal gadget ya, HP ya. Mereka asik dengan dunianya. Kalau kita perhatikan dengan permainan tradisional, mereka selalu ada komunikasi dengan yang lainnya. Sedangkan kalau ya sekarang tidak ya, mereka bersama tetapi mereka tetap sibuk dengan dunianya sendiri. Ya, nah pengertiannya Ibu kira juga sudah, gejala-gejalanya pun juga sudah, ya. Nah faktor pendorong itu tadi sudah Ibu sampaikan, ya. Nah sekarang kita lanjut dengan aspek-aspek globalisasi, ya. Jadi di dalam proses globalisasi, di dalam era globalisasi ini, itu terjadi pada aspek apa saja di dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama itu adalah globalisasi dalam bidang ekonomi, ya, di mana di dalam globalisasi ekonomi itu merupakan satu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kesatuan. Jadi tidak ada lagi negara-negara yang tidak tersentuh oleh proses kegiatan ekonomi dan perdagangan. Ya, kekuatan tersebut terintegrasi. Jadi antara satu negara dengan negara yang lainnya itu terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Ya, kalau dulu mungkin adanya hubungan bilateral, tetapi di dalam era globalisasi tidak, kita semua negara terintegrasi di dalam proses kegiatan ekonomi dan perdagangan. Ya. Globalisasi tersebut mengharuskan keterbukaan terhadap arus modal, barang dan jasa, ya. Jadi harus ada keterbukaan. Perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi terjadi dalam bentuk misalnya globalisasi produksi, pembiayaan, masalah tenaga kerja, jaringan informasi dan perdagangan. Nah, ini pemahaman tentang globalisasi ekonomi ini merupakan pendapat dari salah satu menteri yang pernah menjabat di dalam era Orde Baru, yaitu Tan Sri Ambaeng, ya, di mana di sini dikatakan bahwa di dalam proses globalisasi ini ada keterbukaan di dalam proses produksinya, pembiayaannya, mengenai masalah tenaga. Nah, untuk masalah tenaga ini mungkin banyak kalau kalian sering membaca di media-media massa atau media sosial, ya, banyak tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Ini merupakan bagian daripada dampak dari globalisasi ekonomi, ya. Kemudian aspek yang kedua adalah globalisasi politik. Di era globalisasi dengan keterbukaan dalam segala bidang, ya, khususnya politik, membuat negara-negara tidak boleh bersaing berdasarkan kebanggaan mereka terhadap ideologi nasionalnya, ya. Jadi di sini tidak ada lagi seolah-olah membanggakan ideologi nasionalnya. Mereka harus bersaing berdasarkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam menyesuaikan diri dan memenuhi kebutuhan secara global. Jadi para pemimpin negara harus sudah mulai menunjukkan kemampuan mereka untuk memajukan bangsa dan negara. Itu di dalam globalisasi politiknya, tidak lagi berdasarkan ideologi nasionalnya, tetapi bagaimana para pemimpin dari suatu negara itu memajukan dan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, kemudian apa yang dibutuhkan oleh masyarakat secara global, ya, itu di dalam politik. Kemudian aspek yang ketiga adalah globalisasi dalam bidang sosial budaya, ya. Era globalisasi menyebabkan masuknya berbagai budaya luar, ya. Tidak hanya budaya barat tetapi juga budaya-budaya timur yang berasal dari negara-negara yang lain. Nah, masuknya budaya-budaya luar ini sudah tentu ada yang positif, ada juga yang negatif. Globalisasi telah menyebarkan berbagai nilai sosial dan budaya suatu negara ke seluruh dunia. Proses ini akan melahirkan adanya world culture atau budaya dunia, ya. Jadi perpaduan budaya-budaya yang berasal dari negara-negara yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan world culture atau budaya dunia.
Ya, semakin cepatnya globalisasi kebudayaan, ini biasanya akan ditandai dengan apa? Yang pertama, berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional. Ya, tidak lagi antara negara A dengan negara B, tetapi secara internasional. Ya, kemudian yang kedua, penyebaran prinsip multi kebudayaan. Tidak hanya kita hanya satu kebudayaan, tetapi multi kebudayaan. Kemudian yang C, berkembangnya wisatawan dan pariwisata. Ya, kalau dulu mungkin kita akan lebih mengetahui bahwa wisatawan, terutama wisatawan mancanegara, itu sebagian besar berasal dari Amerika, Australia, mayoritas ya, kemudian Jepang. Ya, tetapi situasi sekarang bagaimana? Tidak lagi ya, sudah banyak berdatangan wisatawan dari negara-negara yang lain seperti misalnya Cina yang berasal dari Rusia ya, Kroasia, bahkan dari negara-negara pecahan Uni Soviet dulunya ya, sudah berkunjung ke Indonesia. Salah satunya adalah di Bali. Berarti ini juga akan berdampak kepada perkembangan pariwisata di Indonesia. Kemudian yang D, semakin banyaknya dari suatu migrasi suatu negara ke negara yang lain. Jadi migrasi itu cukup tinggi ya, bahkan baik yang bersifat sementara atau permanen ya. Kemudian yang E, berkembangnya mode yang berskala global ya, misalnya dalam bidang pakaian kah, film, seni dan sebagainya ya. Kemudian yang F, bertambahnya banyak event-event berskala global. Seperti misalnya kalau dulu mungkin kita sulit ya mengakses Piala Dunia, tetapi sekarang lebih mudah ya kita bisa mengakses Piala Dunia. Ya, itu event-event yang sifatnya berskala global ya. Nah, kemudian ini sebagai ilustrasi ya dari globalisasi, kalau kita perhatikan bahwa ini tidak hanya Indonesia pun merupakan bagian daripada globalisasi yang kalau kita perhatikan di sini ada Shanghai ya, Cina ya. Jadi perkembangannya begitu pesat, di mana Cina itu terkenal dengan dulunya adalah sebagai salah satu negara yang cukup tertutup ya, tetapi sekarang sudah mulai terbuka ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana pengaruh globalisasi terhadap komunitas lokal? Ya, yang dimaksud dengan komunitas lokal itu adalah yang ada di daerah-daerah ya. Pengaruh globalisasi itu terhadap aspek apa saja? Terhadap aspek politik ya. Bagaimana pengaruh globalisasi terhadap aspek politik ya? Dengan globalisasi telah menyingkirkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia khususnya yang selama ini dianggap tabu. Jadi cenderung kalau nilai-nilai kehidupan politik pada zaman dulu itu adalah bersifat terbuka, sudah tergantikan dengan nilai kehidupan politik yang terbuka, karena dengan kehidupan politik yang terbuka ini dapat mencegah KKN ya, di mana KKN ini merupakan salah satu dampak dari tingginya tingkat kemiskinan ya. Jadi kemiskinan di Indonesia khususnya ya. Karena apa? Karena adanya KKN tadi kolusi, korupsi dan nepotisme. Terciptanya pemerintahan yang demokratis ya, sehingga partisipasi politik masyarakat semakin meningkat ya. Jadi di dalam aspek kehidupan politik di dalam era globalisasi, partisipasi masyarakat sudah semakin meningkat. Ya. Nah, sekarang pengaruh positifnya apa? Pengaruh positifnya adalah pertama mendorong pemerintah mewujudkan pemerintahan yang baik karena sudah bersikap terbuka, mudah menerima kritikan-kritikan, masukan-masukan ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengaruh positifnya meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Ya, jadi hubungan diplomatik antar negara sudah semakin meningkat. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan partisipasi aktif untuk menciptakan perdamaian dunia. Jadi setiap negara yang ada di muka bumi ini berpartisipasi secara aktif untuk menciptakan perdamaian dunia.
Ya. Nah, kalau ada pengaruh positif berarti ada pengaruh negatif. Bagaimana pengaruh negatifnya? Negara berkembang cenderung mengikuti kemauan negara maju. Ya. Jadi ini seolah-olah ada semacam ketergantungan negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju. Kemudian yang berikutnya adalah aspek negatifnya, kebijakan yang telah disepakati secara internasional sering tidak disesuaikan dengan kehidupan atau ideologi negara berkembang. Ya, jadi kadang-kadang tidak disesuaikan karena apa? Segala sesuatunya mengikuti kemauan negara-negara maju. Kemudian yang berikutnya adalah aspek negatifnya, konflik antar negara terkait kepentingan politik. Jadi saat sekarang kalau kita perhatikan masih terjadi konflik-konflik di antara negara-negara karena berkaitan dengan kepentingan politiknya. Ya. Nah, kemudian pengaruh yang terhadap aspek ekonomi, ya, pengaruh positifnya apa? Yang pertama adalah negara dapat memenuhi kebutuhan hidup rakyat melalui perdagangan internasional. Ya, jadi mungkin kalau dulu perdagangan itu secara regional saja, tetapi sekarang sudah secara internasional. Yang penting di sini bahwa semua produk-produk Indonesia harus bisa bersaing dengan produk-produk barang berasal dari negara lain, baru bisa kita memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kemudian yang kedua, aspek positifnya adalah transfer teknologi produksi. Jadi kita mendapatkan transfer teknologi ya dari negara-negara maju sehingga kita juga berdampak ya, mengalami kemajuan juga. Kemudian yang ketiga, memperluas pangsa pasar bagi produk dalam negeri. Jadi seperti yang Ibu sampaikan, mungkin hasil produksi bangsa Indonesia kalau dulunya hanya dipasarkan secara regional saja, tetapi sekarang sudah secara internasional ya. Jadi ini bisa dikatakan sebagai upaya untuk memperluas pangsa pasar. Ya. Kemudian yang keempat, menambah sumber devisa. Berarti devisa kita akan semakin bertambah. Nah sekarang bagaimana dampak negatif atau pengaruh negatif dari aspek ekonomi di dalam era globalisasi ini? Yang pertama, industri kecil yang lemah tidak mampu bersaing dengan industri besar. Ya. Karena apa? Adanya dominan produk asing semakin kuat. Jadi produk-produk asing semakin kuat. Karena apa? Ini berkaitan dengan masalah kualitas. Jadi, bagaimana upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas dari hasil industri kecil, ya. Mungkin juga dengan menambah modal. Kemudian pengaruh negatif yang kedua adalah terjadinya pembagian kerja dunia, ya. Jadi, semacam ada pembagian kerja di dunia ini. Kalau negara-negara maju, mereka sebagai investornya, mereka yang menanamkan modal di negara-negara berkembang, kemudian negara berkembang sebagai penyedia tenaga kerja, sehingga kita bisa lihat adanya TKI di negara-negara lain. Ini merupakan salah satu gambaran dari pengaruh negatif globalisasi di mana terjadinya pembagian kerja yang dunia. Ya. Kemudian yang ketiga, masyarakat menjadi konsumtif. Kenapa? Ya, karena banyaknya pilihan barang ya. Jadi banyaknya produk-produk di pasaran, berarti di sini banyak tersedia pilihan bagi masyarakat sehingga masyarakat cenderung menjadi konsumtif. Kemudian yang keempat, negara berkembang cenderung bergantung kepada investasi asing dan bank dunia. Ya, jadi sangat tergantung pada investasi asing dan bank dunia, terutama di dalam penanaman modal. Kalau bank dunia mungkin itu utang luar negeri kita, ya, untuk bisa memajukan bangsa dan negara. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, aspek yang berikutnya adalah aspek sosial budaya. Ya, jadi di dalam era globalisasi ini dengan kecanggihan alat komunikasi telah mempermudah ya
untuk memperoleh informasi budaya-budaya luar sehingga proses transformasi ilmu yang bermanfaat semakin mudah. Ya. Kemudian belajar juga tentang tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir, ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa-bangsa yang lainnya. Kita bisa ambil contoh misalnya moto orang Jepang. Ya, di sana dikenal dengan Ganbatte Kudasai. Artinya apa? Jangan mudah menyerah, ya. Semangat dalam menjalani kehidupan. Itu moto dari orang-orang Jepang yang patut kita tiru, ya. Jadi jangan mudah menyerah agar kita menjadi bangsa yang maju, tidak tergantung dari negara-negara yang sudah lebih kuat atau sudah lebih dulu maju. Ya, sehingga dikatakan bahwa orang Jepang itu sangat-sangat disiplin. Ya, nah ini yang perlu kita ambil hal-hal yang positifnya. Nah sekarang pengaruh dari adanya globalisasi dari segi aspek sosial budaya. Pengaruh positifnya pertama adalah budaya lokal atau daerah mulai dikenal dunia. Ya, mungkin kalau dulu hanya beberapa negara, tetapi sekarang sudah dunia. Kemudian yang kedua, masyarakat dapat mengenal berbagai kebudayaan asing, tidak hanya mengenal budaya mereka sendiri, ya, tetapi budaya-budaya asing sudah mulai mereka kenal. Kemudian yang ketiga, kehidupan masyarakat semakin maju, ya. Nah, sekarang bagaimana pengaruh negatifnya? Pengaruh negatifnya itu akan menimbulkan terjadinya cultural shock, cultural lag, etnosentris. Ini materi di kelas 11 ya, Nana, jangan sampai lupa apa arti cultural shock, ya, cultural guncangan budaya. Penyebabnya apa? Ada yang masih ingat? Penyebabnya ini adalah karena ketidaksiapan masyarakat menghadapi perubahan yang begitu cepat sehingga terjadi guncangan budaya. Kemudian terjadinya cultural lag, ketimpangan budaya, ketimpangan antara budaya material dengan budaya imaterial yang mengalami perubahan tidak secara bersamaan. Kemudian negatif yang berikutnya adalah terjadinya etnosentrisme, ya. Paham di mana adanya anggapan budaya sendiri itu paling baik, paling superior dibandingkan budaya lain, ya. Itu pengaruh negatifnya dalam bidang aspek sosial budaya, ya. Jelas ya anak-anak, ya. Nah, kemudian aspek yang keempat apa? Aspek yang keempat ini adalah aspek hukum, pertahanan dan keamanan, ya. Nah, pengaruh positifnya apa? Menguatnya supremasi hukum, ya, mulai dilaksanakannya hak asasi manusia. Kemudian yang kedua adalah pembuatan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan kelompok. Ya, kemudian tuntutan diciptakan aparat penegak hukum yang lebih profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana di Indonesia untuk aparat penegak hukum ini? Ya, kalian bisa menjawab nanti. Kemudian yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan memposisikan aparat keamanan sebatas menjaga keamanan, kedaulatan dan ketertiban negara. Ya. Nah, sekarang pengaruh negatifnya apa dalam bidang hukum, pertahanan dan keamanan? Pengaruh negatifnya adalah yang pertama, ancaman terjadinya disintegrasi bangsa dan negara. Berarti ini akan mempengaruhi NKRI. Ya, sekarang mungkin kalian bisa lihat apa yang terjadi di negara kita. Ini sebenarnya sebagai salah satu pengaruh negatif daripada globalisasi. Kemudian timbulnya fanatisme, ya, baik fanatisme suku atau etnis, agama maupun ras. Ya, terutama di dalam forum dan organisasi. Kemudian yang C, timbulnya demokratisasi. Ya. Kemudian yang D, semakin banyaknya partai-partai politik yang muncul di setiap negara. Ya. Kemudian yang E, berkurangnya peran masyarakat terhadap kedaulatan, pertahanan dan ketertiban negara. Karena apa? Semua itu sudah menjadi tanggung jawab polisi dan tentara. Jadi masyarakat tidak lagi terlalu berperan, ya,
di dalam kedaulatan, pertahanan, dan ketertiban negara. Bukan berarti tidak berperan serta juga ya. Kemudian yang F, negara tidak dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Karena apa? Ini peran serta partisipasi daripada masyarakat juga, tidak hanya negara di dalam proses pembangunan. Ya, nah ini beberapa ilustrasi dalam ilustrasi politiknya kalian bisa perhatikan ya. Kemudian, nah ini ilustrasi ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata ya. Jadi semakin berkembangnya objek-objek wisata ya, daerah-daerah tujuan wisata, kemudian wisatawan itu tidak hanya terbatas dari negara Amerika, Australia dan Jepang saja, tetapi sudah dari berbagai negara yang ada di muka bumi ini ya. Kemudian, nah ini sebagai tugasnya ya. Sebagai tugasnya adalah Ibu minta kalian mencari artikel di Google ya. Artikelnya itu tentang globalisasi dan rantai pasok dunia yang terkunci pandemi COVID-19. Jadi Ibu kira ini sesuai dengan kondisi yang ada ya. Nah, alamatnya, linknya sudah ada di sana ya. Alamatnya http://kata data ya, silahkan kalian cari. Nah, di sana nanti kalian akan silakan baca artikelnya, analisis, kemudian bagaimana pengaruh positif negatif bagi setiap negara di dunia ini ya. Sudah tentu di sini pengaruh positif negatifnya terhadap 4 aspek tadi ya. Aspek ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan ya. Nah, ini tugas dikumpul untuk pertemuan berikutnya ke Google Classroom ya. Nah, itu Ibu kira materi yang bisa Ibu sampaikan, tolong tetap dipelajari dan jangan lupa ya, setiap penyampaian materi kalian juga mencatat ya, mencatat semuanya, jangan sampai lupa, sebab itu nanti kan perlu kalian pelajari untuk menghadapi apakah nanti untuk ulangan umum, untuk ujian ya, kalian kelas 3 sekarang. Ya, maka sebelum Ibu akhiri, karena kita awali dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa, ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.